Putri, NIM 116. Saya Naco Fadila Rahmawati, NIM 117. Saya Muhammad Iskiraf Satyani, NIM 075. Saya Civita Nanta, NIM 086. Saya Daniel Maureen dengan NIM 073. Saya Singkunya Sari dengan NIM 096. Saya Nasrul Nurlani Ramadhani dengan NIM 092. Saya Sofia Haswanila dengan NIM 106. Saya Fahila Bismillah dengan NIM 080. Jadi di sini kami akan menampilkan video tentang penanganan risiko kecelakaan pada pemeriksaan di laboratorium hematologi. Selamat menonton. Dadah halo guys. Jadi aku mau jelasin apa aja APD yang harus digunakan di lab. Yang pertama menggunakan masker. Masker, yang kedua menggunakan handscoon. Yang ketiga menggunakan jas lab. Dan yang terakhir menggunakan alas kaki. Oke, kita let's go menuju lab. Baik, untuk pemeriksaan kali ini kami mengambil contoh pemeriksaan hematokrit, hitung jumlah leukosit, dan hemoglobin. Untuk pemeriksaan kali ini menggunakan alat hematologi analyzer. Yang pertama harus disiapkan adalah mempersiapkan alat dan bahan serta sampel yang akan digunakan untuk pemeriksaan. Nah, untuk sampel, kita mengambil sampel menggunakan sampel darah vena pasien, lalu dimasukkan ke dalam tabung EDTA atau yang bertutup umum. Permisi Mbak, selamat pagi. Kami dari pihak laboratorium ditugaskan untuk mengambil sampel darahnya Mbak D untuk guna pemeriksaannya. Nah, sebelumnya kalau ada rasa sakit atau tidak nyaman bisa ditahan sebentar nih Mbak. Kalau habis sampling nanti ada luka atau ruam itu jangan panik, nanti bisa dikompres pakai air dingin atau pakai air hangat. Boleh pinjam lengannya Mbak? Saya izin dulu ya. Kalau serasa ini kencengan, Mbaknya bisa bilang apa ya, biar lebih nyaman. Mbaknya takut jarum nggak? Yang pertama, pasangkan tourniquet di lengan atas pasien. Setelah itu, oleskan alkohol 70% dan biarkan kering secara alami. Siapkan jarum dan buang udara yang ada di dalam jarum. Posisikan jarum menghadap ke atas dan gunakan sudut sekitar 15-30 derajat terhadap kulit. Setelah jarum masuk ke dalam vena, darah akan terlihat mengalir keluar. Tunggu hingga darah yang dibutuhkan terkumpul. Lalu lepas tourniquet dan tutup dengan menggunakan kapas atau alkohol swab setelah cari jarum secara perlahan. Setelah itu, nyalakan alat dan pastikan alat berfungsi. Setelah itu, masukkan sampel darah pasien ke dalam alat hematologi analyzer. Tunggu hasil hingga keluar di layar. Setelah itu cetak hasil dan baca hasil hematologi analyzer, terutama di hasil hematokrit, hemoglobin, dan hitung jumlah leukosit. Setelah itu, bersihkan alat dan pastikan alat mati serta lingkungan sekitar pemeriksaan itu. Hematologi analyzer berfungsi untuk menghitung komponen darah seperti jumlah eritrosit, leukosit, trombosit, kadar hemoglobin, serta hematokrit secara otomatis. Alat ini menghasilkan hasil pemeriksaan yang lebih efisien, akurat, dan cepat tanpa harus menghitung manual menggunakan mikroskop. Bahaya hematologi analyzer. Yang pertama ada bahaya listrik akibat kabel terkelupas. Yang kedua ada bahaya biologis dan
paparan darah pasien yang memungkinkan mengandung virus patogen seperti HIV, HBC, dan HCV. Yang ketiga, bahaya kimia akibat reagen pembersih yang mengandung korosif sehingga menyebabkan iritasi kulit dan saluran pernafasan. Selanjutnya ada potensi resiko dari hematologi analyzer, itu terkena sengatan listrik jika alat digunakan tidak sesuai dengan SOP. Selanjutnya yaitu risiko yang kedua, yaitu risiko infeksi akibat tumpahan darah atau percikan sampel pada mata dan kulit. Dan yang ketiga ada risiko iritasi atau gangguan pernafasan akibat paparan uap reagen kimia. Selanjutnya yaitu ada penanganan ketiga. Yang pertama, gunakan APD lengkap seperti jas lab, masker, sarung tangan, dan pelindung mata. Yang kedua, periksa kondisi alat, kabel, dan grounding sebelum pemeriksaan. Yang ketiga, bersihkan area kerja dan alat menggunakan desinfektan setelah selesai digunakan. Dan yang terakhir, simpan reagen dalam wadah tertutup dan buang limbah sesuai prosedur E3. Selanjutnya yaitu alat yang kedua, tabung reaksi atau container. Fungsinya apa? Jadi, tabung container berfungsi untuk menampung dan menyimpan darah pasien baik dengan maupun tanpa antikoagulan sesuai jenis pemeriksaannya. Oke, jadi di tiap tabung container itu tuh memiliki tutup warna yang berbeda-beda. Nah, di situ juga terdapat fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah tabung container dengan tutup berwarna merah, tidak mengandung antikoagulan, biasanya untuk pemeriksaan kimia klinik. Yang kedua adalah tabung container dengan tutup berwarna ungu, mengandung EDTA, biasanya untuk pemeriksaan hemoglobin seperti hitung jumlah eritrosit, hitung jumlah leukosit, hitung jumlah trombosit, hematokrit, dan juga hemoglobin. Dan yang ketiga adalah tabung container dengan tutup berwarna hijau, mengandung heparin dan biasanya digunakan untuk pemeriksaan kimia darah. Yang keempat adalah tabung container dengan warna biru, biasanya digunakan untuk pemeriksaan APT dan juga APTT. Dan yang terakhir, tabung container dengan tutup berwarna kuning, mengandung gel spasator untuk pemeriksaan imunoserologi. Bahaya dari tabung reaksi atau tabung container. Yang pertama ada bahaya biologis dari darah pasien yang dapat menularkan penyakit menular. Yang kedua ada bahaya fisik dari pecahan tabung reaksi yang dapat melukai tangan. Yang ketiga ada bahaya kimia berupa zat aditif seperti EDTA atau NAF yang dapat mengiritasi kulit. Potensi resikonya yang pertama ada risiko infeksi akibat kontak langsung dengan darah pasien. Yang kedua ada risiko luka potong akibat pecahan tabung reaksi. Yang ketiga ada risiko pemeriksaan salah karena penggunaannya yang tidak sesuai dengan warna tutupnya. Penanganannya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yang dengan memakai sarung tangan pada saat mengambil dan memegang tabung berisi darah. Yang kedua, buang wadah bekas pakai ke safety box agar tidak melukai petugas. Yang ketiga, jangan mencampur tabung reaksi berbeda warna agar tidak terjadi kesalahan hasil. Tabung reaksi. Rak tabung reaksi berfungsi untuk menempatkan tabung agar tetap berdiri tegak, mencegah tumpahan sampel, serta mempermudah proses identifikasi dan pengambilan sampel saat pemeriksaan berlangsung. Bahaya rak tabung reaksi yang pertama, bahaya fisik. Jika rak tabung terguling akan menyebabkan tabung pecah. Yang kedua, bahaya biologis. Jika tabung yang berisi sampel darah tumpah akan mengontaminasi meja kerja. Bahaya ergonomis. Jika rak tabung diletakkan pada posisi yang tidak stabil atau terlalu tinggi. Potensi resiko rak tabung reaksi. Yang pertama, resiko luka akibat pecahan tabung. Yang kedua, resiko kontaminasi silang antara sampel darah. Yang ketiga, resiko cedera ringan akibat penempatan rak yang tidak ergonomis. Rak tabung reaksi yang pertama, pastikan rak berada di permukaan yang datar dan stabil. Yang kedua, gunakan sarung tangan saat menempatkan atau mengambil
mengambil, mengukur, dan memindahkan volume darah atau cairan dengan presisi tertentu, baik untuk pengambilan sampel darah vena ataupun pembuatan sediaan laboratorium. Bahaya dari squid yang pertama adalah bahaya biologis dari squid yang terkontaminasi darah, yang kedua bahaya fisik berupa luka tusuk jarum, yang ketiga bahaya infeksi akibat pembuangan squid bekas yang tidak sesuai dengan prosedur. Tentunya adalah potensi risiko ketika squid tidak digunakan sesuai dengan standar 3, yaitu pertama adalah tertusuk jarum, dan yang kedua adalah terkena penyakit yang menular melalui darah, yang kedua ada kontak penyakit silang antar pasien, dan yang ketiga terdapat infeksi luka akibat jarum tidak steril. Selanjutnya adalah penanganan ketiga. Yang pertama, tidak membuka squid sudah digunakan. Yang kedua, buang squid ke dalam setting box khusus jarum suntik. Yang ketiga, selalu menggunakan handscoon ketika pengambilan sampel. Dan yang terakhir, ketika tangan tertusuk jarum segera lakukan post exposure prophylaxis atau PIP sesuai dengan prosedur. Ini ada Tourniquet. Tourniquet ini adalah alat yang digunakan untuk menekan pembuluh darah vena secara sementara untuk yang terlihat sementara waktu untuk mempermudah petugas atau pegawai laboratorium dalam pengambilan darah sampel. Selanjutnya ada bahaya ketiga. Yang pertama ada bahaya biologis karena terkena darah dari pasien, dan yang kedua ada bahaya iritasi, dan yang ketiga ada bahaya infeksi silang karena digunakan secara berlebihan dan bergantian tanpa disterilkan. Dan yang berikutnya ada resiko. Yang pertama ada resiko infeksi menular dari pasien ke pasien. Yang kedua ada resiko luka tekan pada pasien. Dan yang ketiga ada resiko terkontaminasi pada area pengambilan darah. Dan yang terakhir ada penanganan ketiganya, yaitu yang pertama ada jangan mengikat tourniquet terlalu lama, kurang lebih 1 menit saja. Dan yang terakhir ada bersihkan tourniquet menggunakan alkohol swab 70% setelah dipakai. Dan juga fasilitas di laboratorium itu terdiri dari yang pertama, di laboratorium harus memiliki ventilasi yang baik, yang kedua harus memiliki pencahayaan yang baik, yang ketiga harus terdapat kotak P3K, yang keempat harus terdapat APAR, yang kelima harus terdapat wastafel, yang keenam memiliki lemari penyimpanan untuk alat dan bahan yang tertata rapi, dan yang terakhir adalah memiliki tempat pembuangan limbah yang sesuai dengan jenis limbahnya. Jadi, biasanya di dalam laboratorium itu diwajibkan adanya APAR atau alat pemadam kebakaran. Nah, bagaimana sih cara penggunaan alat ini? Cara penggunaannya yang pertama adalah ambil APAR dengan posisi tegak berdiri. Yang kedua adalah tarik pin pengaman. Yang ketiga, arahkan selang ke sumber api. Dan yang keempat adalah tekan tuas untuk menyemprotkan isi APAR. Dan yang terakhir, gerakan selang ke kanan dan juga ke kiri sampai apinya padam.